Etika profesi pustakawan merupakan kumpulan norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam berbagai bidang di perpustakaan. Itu semua demi menjaga kualitas, integritas, dan reputasi profesi pustakawan itu sendiri. Organisasi profesi pustakawan adalah lembaga yang beranggotakan pustakawan yang memiliki kesamaan minat, tujuan, dan visi dalam bidang kepustakawanan. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Etika Profesi Pustaka Muda. Saya Rahmat Dori, Saya Nia Dilambuya, dan saya Wahid Hidayat. akan membahas mengenai organisasi pustakawan di SMAN 1 Sungai Tarap. Mari kita simak. Diceritakan awal, ada 2 orang pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pustakawan. Di sini mulai terlihat pustakawannya sangat cuek terhadap pemustaka. Itu terlihat dia sering memainkan HP ketika pemustaka datang. Dari sini terlihat pustakawannya tidak kompeten terhadap tugas yang mereka emban. Namun berbeda lagi dengan yang satu ini. 2 orang pemustaka datang ke perpustakaan untuk berkunjung. Dan terlihat pustakawannya itu melayani pemustaka itu dengan sangat baik. Nah, inilah yang dinamakan dengan contoh etika yang baik dalam perpustakaan. Dan ini wajib diterapkan di perpustakaan. Pemustaka tersebut sedang mencari koleksi yang mereka inginkan. Namun, setelah beberapa kali mencari referensi atau buku yang mereka inginkan di sana, mereka tidak menemukan buku itu. Karena buku yang tak kunjung ditemukan, pemustaka bertanya kepada pustakawannya tentang di mana buku ataukah adakah buku tentang yang mereka cari di perpustakaan itu. Di sini, pemustakanya memberitahukan bahwa buku itu ada di rak sekian. Ya, karena kami ini sebagai orang awam dan tidak mengetahui di mana rak tersebut, masih sangat kesulitan dalam mencari koleksi tersebut. Di sini, pustakawannya terlihat cuek dan sering bermain HP, membuat pemustaka kesal. Namun, berbeda hal ketika kejadian ini. Ketika pemustaka tidak mengetahui letak koleksi yang mereka inginkan, mereka bertanya kepada pustakawannya. Nah, di sini, pustakawannya dengan senang hati memberitahukan di mana letak koleksi tersebut dan mengarahkan kami langsung. Bahkan, pustakawannya mencarikan koleksi yang kami inginkan. Maka sangat diperlukan organisasi pustakawan dalam bidang ini untuk menjalin kerjasama yang baik. Terlihat 2 orang pemustaka yang sedang makan-makan di dalam perpustakaan tersebut. Di sini ada pustakawan yang tiba-tiba melihat kejadian ini. Kemudian pustakawan menghampiri meja tersebut dan mengusir pemustaka itu dengan sangat kasar, tanpa memberitahukan apa-apa terlebih dahulu. Terlihat di sini pemustaka sangat kesal terhadap pelayanan yang diberikan oleh pustakawan tersebut. Namun, beda halnya dengan kejadian yang satu ini. Ketika pemustaka makan-makan di dalam perpustakaan tersebut, lalu pustakawannya melihat kejadian ini. Pustakawan menghampiri meja tersebut, kemudian menegur pemustaka dengan cara yang baik, tanpa berngomong kasar kepada pemustaka. Nah, ini tidak akan membuat pemustaka menjadi kesal terhadap omongan yang diberikan oleh pustakawan. Ia memberikan edukasi terhadap pemustaka agar tidak makan lagi di dalam perpustakaan. Kasus selanjutnya, ketika pemustaka itu akan meminjam buku, mereka pergi ke layanan. Di sini terlihat pustakawannya sedang asik bermain handphone, tanpa mengindahkan pemustaka yang akan meminjam buku, dan tidak memperdulikan mereka. Di sini ia hanya menyuruh kami mengisi biodata buku tersebut untuk peminjaman. Dan sebagai orang awam kami tidak mengetahui dan kami pun pergi dari sana tanpa meminjam buku itu. Namun berbeda dengan kejadian ini, ketika pemustaka akan meminjam buku, di sini terlihat pustakawannya melayani dengan sangat baik. Ia menunjukkan untuk mengisi data-data buku tersebut agar bisa dipinjam. Dengan pelayanan seperti ini, maka akan membuat senang hati para pemustaka untuk sering berkunjung. Dan ini akan menjalin organisasi pustakawan yang baik.
Selanjutnya, ketika seorang pemustaka ini akan meminjam buku, pustakawan menyuruhnya untuk mengisi bagian peminjaman di biodata dirinya. Biasanya ini ada di setiap sekolah. Ia diwajibkan untuk mengisi tanggal peminjaman dan tanggal pemulangan buku tersebut. Di sana juga termuat biodata dirinya, baik itu nama, kelas, dan tanggal lahirnya. Dan data ini harus sangat dirahasiakan oleh pemustaka agar tetap terjalin organisasi pustakawan yang baik. Lalu datang pemustaka yang satu ini. Dia juga berniat untuk meminjam buku. Namun di sela-sela ia meminjam buku, dia menanyakan data siswa yang meminjam buku sebelumnya. Dia menanyakan data pribadi baik itu nama maupun lokalnya. Namun penting dicatat bahwa pustakawan dilarang untuk membagikan data pribadi baik itu siswa ataupun pengunjung lainnya terhadap siswa lainnya, karena itu adalah privasi pribadi. Dan dengan menjaga kerahasiaan ini, maka organisasi etika pustakawan itu dapat berjalan dengan baik. Karena menjaga kerahasiaan data pribadi